Nah, ini menarik nih. Bagaimana keadaan kamu di hari ini? Sedang bahagia banget? Atau sedang setengah bahagia? Atau mohon maaf, malah lagi nggak ada bahagia-bahagianya, Mas? Nah, ini petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Video ini seru dan membuat kita ketawa. Tapi seizin Tuhan, masalah kamu bakal beres setelah menonton video ini. Yuk kita bahas. Ini seru nih. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi pastinya. Teman-teman, saya kembali lagi bersemangat nih. Gimana nggak bersemangat coba? Tiba-tiba saya terinspirasi untuk memberikan sebuah materi daging seperti biasa yang bisa membuat kamu paling tidak apapun masalahnya jadi sedikit tersenyum deh di hari ini. Bener? Yuk, saya nggak tahu kamu sedang mengalami masalah apa, tapi saya doain dulu ya. Apapun yang sedang menjadi kondisi hati kamu, saya doakan semoga kebahagiaan, kelapangan, keberkahan, dan keberlimpahan hadir dalam hidup kamu setelah menonton video ini. Amin. Nah, Mas, kayaknya hari ini semangat banget nih, betul? Emang kita bakal ngebahas apa Mas hari ini yang bisa membuat saya jadi bahagia? Nih, ini menarik. Teman-teman, coba dengerin baik-baik. Sadar nggak sih kalau hidup kita itu sebenarnya sangat-sangat sederhana dan membahagiakan? Benar, hidup kita ini pada dasarnya sederhana banget dan membuat kita bahagia loh dari sananya. Nggak percaya? Nah, langsung aja ya. Saya akan langsung masuk ke materi daging di hari ini di bagian depan tanpa banyak basa-basi supaya apa? Kamu bisa langsung praktek. Nih prakteknya. Sekarang saya akan memaksa kamu. Betul. Praktek ini harus dipaksa nih. Saya ingin coba kamu katakan dalam hati aja dulu. Katakan dalam hati dulu. Apa menurut kamu kelebihan dari hari ini? Nah, ini menarik ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Dengerin. Apa kelebihan hari ini menurut kamu? Sebentar. Saya tahu diri kamu sedang ada masalah. Saya paham kok. Tapi mau nggak untuk kali ini aja? Saat ini aja nih, waktu kamu nonton video ini, saya ingin kamu memaksa diri kamu sendiri. Lihat sekarang kiri kanan kamu. Lihat di depan kamu ada apa. Lihat hari ini, kemudian kamu katakan di hati saja dulu, apa kelebihan hari ini untuk kamu? Nah, ini loh. Ini sebenarnya kan sebuah hal yang sangat-sangat powerful kalau dipikir-pikir. Saya jelasin. Teman-teman, kamu boleh percaya atau tidak, setiap orang itu setiap harinya dia mendoakan harinya sendiri loh. Saya ulangi. Setiap orang, kita nih, kamu, setiap hari kita secara tidak sadar sesungguhnya mendoakan hari kita sendiri. Walaupun kita tidak berkata-kata dengan doa-doa yang bagus, tapi walaupun kamu tidak berdoa, sebenarnya diri kita, diri kamu itu memancing segala sesuatu untuk hadir ke dalam hidup kamu secara tidak sengaja. Nah, sadari atau tidak, apa yang kita tarik ke dalam hidup kita itu kan berawal dari kita sendiri. Apa yang kita tarik ke dalam hidup kita, lihat kiri kanan kita, lihat di depan kita ada apa. Belakangan ini ada peristiwa apa yang masuk ke dalam hidup kita, sadar atau tidak, itu kamulah sendiri yang menariknya seizin Tuhan. Nah pertanyaannya, apa yang membuat saya bisa menarik itu Mas? Jawabannya sederhana. Setiap pertanyaan yang kamu tanyakan, terutama di pagi hari ini, sewaktu kamu menonton video ini, pertanyaan itulah yang akan terlihat jawabannya dalam hidup kamu. Misalnya gini, kamu baru bangun tidur nih, aduh kereyap-kereyap gitu ya, ngucek-ngucek mata gitu kan. Terus hari ini kamu langsung mikir, aduh hari ini saya harus bayar utang pakai apa ya? Aduh hari ini kok saya kayaknya nggak ada pasangan yang mau ngabarin saya keadaannya gimana sih? Kok saya sedih banget, kenapa ya? Kenapa ya, kok saya ini nggak bisa sama kayak kakak saya yang udah sukses? Kenapa ya, kok hidup saya hari ini gelap banget? Ih, kok badan saya hari ini gemukan sih, kenapa sih? Sadar atau tidak,
pertanyaan apapun, baik yang terucap maupun dalam hati aja, itu loh yang menarik segala sesuatu ke dalam hidup kamu sendiri. Nah makanya, saya balik lagi ke pertanyaan saya di depan tadi. Kali ini saya paksa kamu untuk melihat dan menulis di komentar. Tulis di komentar sekarang. Apa kelebihan hari ini menurut kamu? Saya ingin coba kamu memaksa dirimu sendiri untuk melihat seburuk-buruknya hari ini. Hal apa sih yang jadi kelebihan secara positif hari ini untuk kamu? Tuliskan sekarang di komentar. Sambil kamu menuliskan, saya ingin membagikan sebuah cara-cara sederhana. Gimana sih caranya kita bisa menemukan kelebihan kita di hari ini? Gini teman-teman. Kelebihan hari ini yang saya maksud, itu pada dasarnya adalah apa sih yang bisa kamu syukuri dan katakan terima kasih kepadanya. Ketika kita bisa mengatakan terima kasih atas hal apapun yang terjadi, atas hal apapun yang bisa kamu lihat, kamu dengar, atau kamu sentuh di hari ini, nah itu loh, itulah kelebihanmu, kelebihan hari ini. Emang gak enak ngelihat macet, saya tahu macet itu nyebelin, emang gak enak punya utang, saya paham, emang gak enak juga mungkin kamu pengen punya pasangan tapi gak ketemu-temu, saya tahu itu semua gak enak. Tapi lihat deh, lihat dulu diri kita. Masa gak ada sih kelebihan hari ini yang bisa kita katakan terima kasih? Halo? Yakin gak ada? Coba lihat lagi lebih lebar, buka mata kita lebih luas, ambil nafas dalam-dalam yuk lewat hidung. Kemudian kita hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Di saat kita sudah lebih tenang, coba lihat lebih jelas lagi. Apa sih kelebihan hari ini? Wah, ternyata ada ya. Ternyata saya baru sadar mas, di sekitar rumah saya atau tempat saya ini banyak anak kecil main. Dengar anak kecil main tuh rasanya tenang banget. Atau mungkin kayak materi kemarin, saya pernah bilang, salah satu suara yang paling menenangkan adalah suara apa? Suara angin, betul. Dimanapun kamu berada saat ini, kok rasanya enak gitu ya. Bisa dengerin angin seliwir-seliwir gitu. Atau mungkin tadi kamu di jalan gitu, secara nggak sadar ketemu sama orang. Terus orang itu senyumnya ramah banget sama kamu. Atau di hari ini tadi, tumben banget gitu. Bangunnya kamu kok seger gitu ya. Enak dibandingkan kemarin-kemarin tuh. Nah coba deh, yuk. Sekarang kita lihat apa kelebihan hari ini. Cara ini teman-teman, tolong dengerin baik-baik. Cara inilah yang paling dasar kalau kita ingin memancing hal-hal baik hadir dalam hidup kita. Ini biangnya. Saya ulangi. Semua teknik hukum tarik-menarik pikiran adalah doa. Itu selalu berawal dari hal ini. Pertanyaan apa ya kelebihan hari ini? Itu yang akan membuat kita melihat sesuatu yang baik-baiknya dulu. Betul gak? Coba kalau gak percaya, sekarang coba kamu tanyakan pertanyaan ini, tapi menggunakan suara ya. Ikutin saya ya, suara ya. Ini harus pakai suara yang terdengar telingamu sendiri. Siap? Oke, ikutin saya begini. Coba kita uji nih ya. Ikutin begini suaranya. Apa ya kelebihan hari ini? Ulangi lagi. Dengan suara yang terdengar telingamu ya. Apa ya kelebihan hari ini? Nah, coba lihat. Bawaannya kita tiba-tiba di bibir kayak pengen naik gitu, agak senyum sedikit mas. Kok bisa ya? Karena ketika kita menanyakan pertanyaan itu teman-teman, otak kita yang luar biasa canggihnya ini diciptakan Tuhan akan langsung mencari. Apa yang dicari? Hal-hal positif apa yang bisa saya syukuri di hari ini? Gitu loh. Itulah hebatnya otak kita yang canggih ini. Dia bisa mencari sesuai dengan betul pertanyaan apa yang kita tanyakan. Nah, kebanyakan di antara kita nih kan sukanya nanya ini sedih-sedih gitu ya. Apa kesedihanmu di hari ini? Masalah apa yang bikin kamu galau hari ini? Hal apa yang bikin kamu capek hari ini? Hey, apa yang kamu tanyakan itu yang makin banyak hadir ke dalam hidupmu. Sekarang, kamu sebagai sahabat saya, saudara saya di pagar kehidupan udah tahu. Iya ya, ternyata ini mas yang bikin hidup saya jadi sedih terus. Karena selama ini saya sering banget ngelihat orang tuh nanyain pertanyaan sedih mulu di Quora. Terus saya ikutan jawab jadi makin sedih. Iya betul.
Ketika ada orang bikin topik sedih, terus kamu nimbrung, jadi sedih juga loh. Hati-hati. Hati-hati. Apa yang paling sering kamu bahas, itulah yang akan sering terjadi dalam hidup kamu. Saya ulangi lagi ya. Apa yang paling sering kamu bahas, kita bahas dalam hidup, itu yang akan semakin banyak hadir ke dalam hidup kita sendiri. Jadi kalau kita paling sering bahas yang sedih-sedih mulu, apa kesedihanmu hari ini? Yuk, kesedihan aku begini. Kamu ikutan gitu nimbrung, hati-hati loh. Walaupun hidup kamu lagi nggak ada masalah, tiba-tiba ada masalah. Kenapa? Karena fokusmu bukan ke syukur. Fokusmu kepada musibah. Hati-hati. Berawal dari diri kita sendiri. Itu kuncinya. Jelas? Nah, sekarang gini Mas, pertanyaannya Mas. Oke. Saya setuju dengan ini semua Mas, karena ini benar ya, masuk akal. Tapi kan, maaf banget Mas, hidup saya juga ada masalah Mas. Problema dalam hidup saya itu banyak loh. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kamu yang kebetulan nih, nonton video ini pas banget. Lagi di titik yang paling rendah gitu. Gimana caranya saya bisa keluar dari masalah kalau hanya mengandalkan ini? Nah ini loh. Ini pertanyaan yang meremehkan kuasa Tuhan. Saya ulangi. Pertanyaan semacam tadi, itu kan sering ya. Percaya atau tidak, itu pertanyaan yang meremehkan kuasa Tuhanmu sendiri. Loh kok bisa Mas? Iya. Ketika kita bertanya seperti itu, diri kita tuh nggak yakin bahwa ada kuasa yang lebih besar di luar sana yang bisa menyelesaikan masalah hidup kita, betul? Kuncinya kita sendiri pantes nggak masalahnya diberesin sama Tuhan? Saya ulangin. Pantes nggak diri kita masalahnya diberesin atau dibantu sama Tuhan? Karena Tuhan itu akan membantu orang sesuai dengan kepantasannya kan? Nah gimana cara kita memantaskan diri dulu? Caranya kita sendiri memancing hal-hal yang bagus nggak ke dalam hidup kita? Melalui pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan dalam hidup. Kalau kita pengen dibantu sama yang maha kuasa gitu ya, tapi pertanyaan kita, kenapa sih kok saya sedih banget hari ini? Kenapa ya kok saya meranak banget nggak pernah dapat jodoh yang baik? Kenapa ya kok saya begini banget ya? Kenapa kok utang saya makin banyak? Stop. Jangan berharap yang maha kuasa bantu kamu kalau diri kita sendiri nggak ada kemauan untuk berubah. Paham? Karena seperti yang dikatakan di kitab suci saya, yang maha kuasa tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum, betul, kaum itu sendiri merubah nasibnya. Maksudnya, awali dulu dengan pola pikir kita, teman-teman. Sudut pandang kita, itulah yang mengawali kasih sayang ilahi ke dalam hidup kita. Saya ulangi, sudut pandang kita, itulah yang mengawali bantuan dan kasih sayang ilahi ke dalam hidup kita. Jadi yuk, mulai sekarang, mulai detik ini, setelah kamu menemukan video ini nih, setiap hari selalu tanyakan, hal baik apa yang ada di hari ini ya? Tanyakan itu setiap hari, dan rasakan deh perubahan besar yang terjadi dalam hidup kamu. Karena dari situ, kamu berubah jadi orang yang selalu melihat segala sesuatu dari positifnya. Dan dari situlah baru kita pantas ditolong oleh rahmat yang maha kuasa. Ingat, kepantasan diri adalah segalanya. Ini masuk akal loh. Dan sudah teruji dalam hidup kamu kan? Yuk, kita praktekin ini. Saya doakan apapun masalah hidup kamu, ketika kamu mempraktekkan ini, seizin Tuhan hidupmu bakal berubah. Praktekin ya. Ini sederhana banget kok. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.